Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Febi Nabila selaku moderator untuk presentasi hari ini bersama dengan rekan saya Denisa Handayani sebagai pembaca pertama, Nurulan sebagai pembaca kedua, Widya Astuti sebagai pembaca ketiga, Afifah Hairunisa sebagai pembaca keempat, Zahra Mutmainah sebagai pembaca kelima, dan Hagi Septian Malikah sebagai pembaca keenam. Yang saya hormati dosen kita yaitu Bapak Richard Dedi, SAS, PSI, MPD, dan teman-teman yang saya cintai. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu materi yang berjudul Perkembangan Psikologi Anak Perempuan Prasekolah. Baik, langsung saja untuk pembahasan materi, saya persilahkan kepada rekan saya Denisa Handayani selaku pembaca pertama pada presentasi kali ini. Untuk tempat dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Handayani. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan tempatnya kepada saya untuk menerangkan materi dari kelompok kami, yakni perkembangan psikologi anak perempuan prasekolah. Ada beberapa para ahli yang memberikan pengertian dari anak prasekolah. Yang pertama, menurut Padmono Dewatahu 1995, anak prasekolah adalah mereka yang berusia antara 3 sampai 6 tahun yang mempunyai berbagai macam potensi. Potensi itu dirancang dan dikembangkan agar pribadi anak lebih berkembang secara optimal. Yang kedua, menurut Munandar 1992, anak prasekolah adalah masa-masa untuk bermain dan memasuki taman kanak-kanak. Pada masa ini, anak mulai menguasai berbagai keterampilan fisik, bahasa, dan anak mulai memasuki rasa percaya diri. Yang ketiga, menurut Hancock 1997, ciri-ciri anak usia prasekolah meliputi fisik, motorik, intelektual, dan sosial. Pada masa ini, otot-otot dan tulang anak akan semakin kuat dan semakin membesar. Mereka akan aktif berjalan, berlari, meloncat, sampai memanjat. Itu sebagai permainan dan mencari tahu mengenai hal-hal yang belum mereka ketahui. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wulan. Kepada Wulan saya persilahkan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulan. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Denisa. 1. Perkembangan fisik. Menyebabkan tubuh anak terdampak tidak proporsional. A. Berat badan anak prasekolah hanya mengalami kenaikan sebanyak 3-5 kg dari berat badan saat mereka berusia 3 tahun. B. Tinggi badan anak prasekolah tumbuh sekitar 25 cm setiap tahunnya. C. Kemampuan motorik anak prasekolah mampu mencuci tangan dan wajah. 2. Perkembangan psikososial. 3. Perkembangan kognitif. 4. Perkembangan moral. 5. Perkembangan spiritual. 6. Perkembangan bahasa. 7. Perkembangan emosional. Adapun tahap-tahap perkembangan selanjutnya karena memiliki terhadap perilaku anak. 1. Anak memiliki kebutuhan emosional yaitu dicintai, dihargai, merasa aman, merasa kompeten, mengoptimalkan kompetensi. 2. Bahasa tubuh yang dapat diamati antara lain. 1. Ekspresi wajah, napas, ruang gerak, pergerakan tangan dan lengan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak menurut Desiningrum 2012 yaitu 1. Keadaan anak, 2. Jenis kelamin anak, 3.
faktor belajar. 4. Konflik-konflik dalam perkembangan. 5. Lingkungan keluarga. 3. Perkembangan psikologis di masa sekolah. 1. Masa paling bahagia. 2. Masa bermain. 3. Amarah. 4. Takut. Sekian dari saya dan rekan saya, Widya Astuti, akan melanjutkan pembahasan ini. Terima kasih. Perkembangan psikologis pada usia anak prasekolah. Yang pertama itu masa paling bahagia. Nah, pada masa prasekolah biasanya merupakan masa paling bahagia dari masa-masa sebelumnya, atau masa yang paling amat menyenangkan pada usia anak prasekolah. Nah, untuk itu maka kita tuh perlu menjaga hal tersebut agar sesuai dan berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kita sebagai orang tua sangat berperan penting bagi keberlangsungan perkembangan si anak. Di antaranya itu, kita tuh jangan memaksakan sesuatu atau apapun kepada si anak, karena pada masa ini si anak hanya memerlukan diarahkan dan tidak perlu disalahkan. Nah, pada masa prasekolah juga merupakan masa dimana yang tidak mudah kita sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan seperti menulis, membaca, menghitung, karena hal ini merupakan proses awal bagi mereka. Nah, yang kedua yakni masa bermain. Nah, pada masa prasekolah adalah masa pertumbuhan. Dalam masa perkembangan psikologis dan masa prasekolah, masa bermain adalah masa menemukan orang-orang yang baru. Nah, seperti apa anak prasekolah tersebut dan teknik apakah yang cocok dalam menghadapinya? Nah, masa prasekolah adalah masa belajar, tetapi bukan dalam dunia dua dimensi, bukan seperti kertas atau pensil, melainkan belajar pada dunia nyata, yaitu orang-orang baru. Nah, biasanya mereka akan bermain dengan lingkungan sekitar, jadi mereka tuh cenderung lebih menemukan orang baru di luar inti familinya, di luar dari keluarga, kakak, atau sebagainya. Maka kita sebagai orang tua itu perlu mengajarkan inisiatif kepada si anak, serta biasanya di usia seperti ini dia itu perlu dipuji dengan hal-hal yang dia lakukan, dengan hal-hal yang baru yang menakjubkan. Nah, pada usia seperti ini ia perlu dipuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Hairanisa selaku pembaca materi keempat tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan masa prasekolah. Faktor ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal menurut Suciningsih. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang ada dari diri anak itu sendiri, meliputi emosi dan intelektual. Faktor emosi ditunjukkan dengan emosi, dan faktor intelektual ini diperlihatkan dengan kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang ada dari luar diri anak itu sendiri, yang meliputi lingkungan, karakteristik sosial, stimulasi, pola asuh, cinta dan kasih sayang, kualitas informasi anak dan orang tua, pendidikan orang tua, dan status pekerjaan. Lingkungan termasuk faktor yang sangat menentukan tercapainya atau tidaknya kemandirian anak pada masa prasekolah. Selain itu, karakteristik sosial juga berpengaruh. Misalnya, anak dari keluarga miskin berbeda dengan anak dari keluarga kaya. Tetapi anak yang mendapat stimulasi terarah akan lebih cepat mandiri dibanding dengan anak yang kurang mendapat stimulasi. Pola pengasuhan juga termasuk hal penting dalam pembentukan kemandirian anak. Jadi rasa sayang kepada anak diberikan sewajarnya saja, karena akan berpengaruh kepada kemandirian anak bila diberikan berlebihan. Pendidikan orang tua termasuk hal penting, terutama cara memandirikan anak. Lalu status pekerjaan ibu juga berpengaruh pada tingkat kemandirian anak. Apabila ibu bekerja di luar rumah, berarti tidak bisa melihat perkembangan kemandirian anak. Sedangkan ibu yang tidak bekerja atau bekerja di rumah bisa melihat kemandirian anaknya sudah mandiri atau belum. Sekian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Jahira akan melanjutkan selanjutnya masalah-masalah psikologi perempuan di masa prasekolah. Yang pertama ada biologis. Faktor biologis ini tidak lepas dari keterkaitannya dengan pertumbuhan fisik, yang selanjutnya berpengaruh terhadap perkembangan psikologi anak. Gen tampaknya berpengaruh pada pembentukan sistem neural otak yang mengatur perilaku. Selanjutnya ada lingkungan sekolah. Orang tua, beberapa hal yang termasuk di dalam faktor ini adalah pendidikan yang rendah, usia yang muda, ketidaksensitifan terhadap perkembangan anak, kurang terlibat secara afeksi terhadap lingkungan sosial dan pendidikan anak, harapan yang tidak realistis, gaya pengasuhan yang terlalu keras dan mengontrol,
serta orang tua yang mengalami gangguan jiwa. Selanjutnya ada lingkungan sosial. Satu dimensi dalam lingkungan sosial yang nampak berpengaruh dalam membentuk pola-pola perilaku anak-anak perempuan adalah fenomena modeling dengan meniru perilaku orang lain. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hagi. Perkenalkan, nama saya Hagi Septivian Malikah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Zahira. Yang keenam adalah contoh kasus di media massa tentang gangguan psikologi pada masa prasekolah. Contoh kasus gangguan psikologi pada masa prasekolah, salah satunya adalah Pica Syndrome. Pica Syndrome dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit, contohnya meliputi stres, faktor budaya, atau kekurangan gizi. Selanjutnya, poin yang ketujuh adalah langkah-langkah mengatasi masalah psikologi perempuan pada masa prasekolah. Langkah yang pertama adalah memberikan pendidikan dan moral. Langkah yang kedua, menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Yang ketiga, ajari anak untuk menghormati orang tua. Sekian, terima kasih. Waktunya saya kembalikan kepada moderator. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Febi Nabila selaku moderator untuk presentasi hari ini. Bersama dengan rekan saya Denisa Handayani sebagai pembaca pertama, Nurulan sebagai pembaca kedua, Widya Astuti sebagai pembaca ketiga, Afifah Hairunisa sebagai pembaca keempat, Zahra Mutmainah sebagai pembaca kelima, dan Hagi Septian Malikah sebagai pembaca keenam. Yang saya hormati dosen kita yaitu Bapak Richard Dedi, SAS, PSI, MPD, dan teman-teman yang saya cintai. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu materi yang berjudul Perkembangan Psikologi Anak Perempuan Prasekolah. Baik, langsung saja untuk pembahasan materi, saya persilahkan kepada rekan saya Denisa Handayani selaku pembaca pertama pada presentasi kali ini. Untuk tempat dan waktu saya persilahkan.